Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Yudia Putri dengan NIM 24880100042 dan rekan saya Nisa Naila dengan NIM 24880100024 dari kelas Informatika A. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan menampilkan sebuah website yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu website kumpulan materi informatika yang kami beri nama Ruang Infor. Pertama, user itu akan langsung dibawa ke landing page terlebih dahulu. Nah, di tampilan landing page ini ada hero, kemudian ada navbar juga yang berisi beranda, about, trending, dan login. Ini beranda, about, di about ini ada tentang ruang infor, kemudian scroll lagi ke bawah ada jelajahi materi, ini adalah jelajahi kategori. Nah, di sini adalah kumpulan kategori-kategorinya. Kemudian scroll lagi ke bawah ada materi terbaru, materi yang baru saja diupload, kumpulan materi terbaru, kemudian ada juga trending materinya, dan ada footernya juga. Ini adalah tampilan user sebelum login. Jadi, ketika user ingin membaca materinya, misal user ingin membaca materi pengenalan human-computer interaction. Nah, ketika user klik baca materi, maka dia akan langsung dibawa ke halaman login. Jadi, user itu harus login terlebih dahulu untuk bisa membaca materinya. Jika user belum memiliki akun, maka dia harus register terlebih dahulu di halaman ini. Di halaman buat akun ini. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi langsung aja login menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dibuat di halaman register. Nah, sudah. Kemudian user akan langsung dibawa ke halaman home setelah dia berhasil login. Di halaman home ini tidak jauh berbeda dengan halaman landing page tadi, ada hero, ada navbar juga. Yang membedakan hanyalah di halaman navbar ini. Sebelumnya di halaman landing page itu ada beranda, about, dan trending. Tapi setelah user login, itu ada beranda, ada my list, ada trending, dan ada logout. Kita satu-satu dulu dari beranda terlebih dahulu. Nah, di sini ada hero, kemudian ada search bar yang mana kita bisa langsung mencari materi dari search bar ini. Kemudian di sini ada progres membaca. Progres baca kita itu disimpan di sini. Kemudian ada jelajahi kategori seperti tadi, kumpulan kategori-kategori. Nah, di sini ada materi terbaru juga, kemudian ada training materi juga. Nah, sekarang kita next ke my list. Jadi, my list itu untuk apa? My list itu untuk semua materi-materi yang sudah disimpan oleh user. Misal user ingin menyimpan materi statistika yang peluang. Ketika user klik icon simpan ini, maka akan langsung masuk ke halaman my list, materi yang sudah disimpan tadi. Nah, seperti ini. Misal user ingin menyimpan satu lagi, materi basis data, pengenalan basis data. Ketika dipencet, maka dia akan langsung masuk ke halaman my list. Nah, seperti ini. Nah, jika user ingin membaca materi, misal user ingin membaca materi peluang, klik baca materi, user akan langsung diarahkan ke detail materi. Nah, di detail materi ini ada judul, ada penulis, ada views, yaitu berapa kali dilihat dan dibaca, kemudian ada download, dan ada tanggal uploadnya juga. Nah, di sini kita bisa download materinya. Di sini ada rangkuman materinya, kemudian di bawahnya itu ada file materinya. Nah, yang bisa kita download itu adalah file materi yang ini. Jadi contoh misal kita download materi. Nah, dia akan langsung terdownload di sini. Nah, ini langsung terdownload ya. Nah, seperti itu. Misal kita ingin membaca materi
Ini pengenalan human computer interaction. Nah, kita baca sampai dari atas sampai setengah sini. Nah, progres baca kita itu disimpan berdasarkan sampai mana kita scroll materinya. Misal kita scroll sampai tengah aja. Kemudian kita balik ke beranda, kita refresh. Nah, dia hanya sampai 40%. Seperti itu. Jadi progres baca kita itu disimpan berdasarkan sampai mana kita itu scroll. Kemudian kita next lagi ke bagian trending. Nah, di bagian trending ini ada top 3 materi paling banyak dibaca atau paling banyak dilihat. Berarti ini berdasarkan views-nya. Nah, berdasarkan views-nya, ini top 3-nya, kemudian di bawahnya juga ada materi trending lainnya. Jadi bukan hanya 3 ini saja, tapi ada materi trending lainnya juga yang memang banyak juga dibaca. Nah, jadi seperti itu, seperti ini nih tampilan usernya. Selanjutnya adalah tampilan admin yang akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya yaitu ada bagian admin. Di sini kita ada username, mengisi username, ada password dan ada penjumlahan. Nah, kita isi dulu di sini username-nya Nisa8, untuk passwordnya Nisa123 dan untuk penjumlahnya itu 14. Kita login. Nah, ini untuk tampilan awal yaitu ada dashboard. Di sini tuh ada total materi, total kategori, total unduhan, dan ada total viewers juga. Nah, di sini tuh ada distribusi kategori. Nah, di sini tuh karena yang paling banyaknya itu di materi sistem informasi manajemen, jadi di sini yang warna ungunya lebih banyak. Nah, ini untuk ada materi per bulannya, bentuk diagram. Nah, di sini juga ada materi terbaru. Materi terbarunya tuh jadi untuk materi terbaru tuh ada muncul di sini. Nih, yang terbaru itu ada kolaborasi global dan elektronik bisnis. Untuk kategorinya sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya itu ada fitur materi. Di fitur materi ini kita bagian admin itu ada tambah materi. Di sini tuh kita masukin judul materi apa yang akan dirilis, yang akan di-share. Nah, contohnya kita di sini tuh sistem informasi dan bisnis global. Nah, di mana ada kategorinya dipilih dan penulisnya siapa, kita cantumkan juga. Di sini bisa untuk menulis dan bisa juga untuk mengupload PPT atau misalkan mengupload foto atau lainnya. Nah, kita di sini coba mengupload PPT-nya yang dari sistem informasi dan bisnis global. Nah, tapi di sini juga kita cari materi untuk prolognya. Nah, di sini kita sudah dapat untuk prolognya, kita langsung salin, copy paste, langsung kita update atau publikasikan, simpan materinya. Nah, di sini itu terkumpul materi-materinya. Untuk per kategorinya itu memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, di sini juga itu bisa menghapus, mengedit. Nah, di sini kita coba mengedit. Contohnya penulisnya diganti dengan Nisa Naila. Nah, setelah diupdate maka akan terupdate Nisa Naila. Untuk menghapus juga bisa dihapus. Nah, di sini tuh nanti akan muncul pernyataan atau pertanyaan yakin ingin menghapus materi ini. Ketika kita mengklik OK, maka akan terhapus materinya. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu ada pengguna. Di dalam manajemen pengguna ini ada, tadi di fitur materi itu kita juga bisa search. Jadi kita menuliskan dulu, kita mau judul apa, mencari judul apa. Nah, nanti itu akan muncul sesuai yang kita cari. Nah, untuk di fitur pengguna ini ada total pengguna, pengguna aktif, dan total admin. Nah, di sini juga di bawahnya
total pengguna, pengguna aktif, dan total admin, ada daftar pengguna. Jadi kita dapat mengetahui siapa aja yang menggunakan web kita. Nah, di sini ada Nisa Naila, ada Fatah, dan ada Salwa Ayudia. Di mana Nisa Naila ini sebagai admin, Fatah sebagai user, dan Salwa Ayudia sebagai admin. Nah, untuk statusnya bertiga ini aktif, statusnya aktif. Nah, di sini juga ada notifikasi. Jadi, misalkan ada teman atau orang baru yang mengikuti website kami atau mendaftar meregistrasi, nah di sini nanti ada notifikasi masuk ke dashboard, ke fitur pengguna admin, ke dashboard admin. Nah, nanti ada ini contohnya, ada materi baru. Terus nanti biasanya ada teman baru. Nah, yang terakhir yaitu ada fitur kategori. Nah, fitur kategori ini sama seperti tadi ya, materi bisa menambah kategori baru. Nah, contohnya di sini tuh kita mau masukin kategori basis data. Jadi, basis data, sekumpulan basis data ini untuk kategorinya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk deskripsi dari basis data sendiri. Di sini juga kita dapat memilih icon. Jadi icon basis data tuh mau yang mana, apakah bentuknya komputer atau bentuknya diagram atau HP. Untuk warnanya juga bisa kita cari-cari sendiri. Nah, di kategori juga kita bisa mengedit, menghapus, dan mengupdate. Contohnya kita mengupdate nih, yang tadinya gambarnya ikonnya itu bukan yang komputer, di sini diupdate menjadi komputer. Di fitur kategori ini sudah ada total kategorinya yaitu 6, total materinya yaitu ada 5. Di fitur kategori juga di sini bisa search, mencari kategori apa yang ingin kita cari. Nah, jadi di sini contohnya kita mencari basis data. Nanti yang munculnya basis data. Di sini juga bisa menghapus kategori. Di sini menghapus, nanti ada pertanyaan, nanti kita klik OK dan kategorinya sudah terhapus. Begitu. Ini, dan untuk terakhir yaitu ada fitur logout. Jadi ketika sudah logout, kita kembali lagi ke tampilan awal ketika pas waktu kita masuk. Cukup sekian dari kelompok kita, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.